Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa dan selalu menganugerahkan kepada kita segala nikmat karunia-Nya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan selalu bisa menghantarkan kita menjadi orang yang pandai bersyukur akan nikmat-Nya, sehingga Allah pun akan menambahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Di dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita di Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram, yaitu di hadis yang bertalian dengan bab albir wasilah, di mana di dalam bab ini disebutkan satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW telah bersabda, man ahabba, barang siapa yang suka, an yubsata lahu fi rizkihi, untuk dibukakan baginya rizki, wa an yunsa'alahu fi atharih, dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, maka hendaklah ia menghubungkan rahimnya. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Para jemaah sekalian, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung yang memberikan tuntunan kepada kita bagaimana seseorang di dalam hidup, bagaimana dia harus berbuat terkait dengan apa yang menjadi hubungan dia dengan keluarganya, hubungan dia dengan orang-orang yang dekat dengannya. Karena kita hidup tentu tidak hidup dengan sendiri, tapi kita hidup punya keluarga, punya kerabat, punya orang-orang yang dekat dengan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita, memberikan dorongan kepada kita untuk agar kita bisa mendapatkan kebaikan, untuk kita bisa mendapatkan segala apa yang menjadi keberkahan dalam hidup dengan cara kita menghubungkan apa yang menjadi hubungan baik di antara keluarga tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali hadisnya dengan man ahabba, barang siapa yang ingin. Tentu setiap kita, setiap orang yang hidup mempunyai banyak keinginan. Dan keinginan-keinginan yang diinginkan oleh seseorang itu tentu tidak terbatas. Namun Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita sesuatu yang menjadi prinsip dalam hidup, di mana orang ketika hidup dia sangat membutuhkan apa yang menjadi bekal hidup tersebut berupa harta dan rezeki. Maka kata Rasul, man ahabba an yubsata lahu fi rizkihi, barang siapa yang suka untuk dilapangkan rizkinya. Kalau dikatakan seperti ini, tentu setiap kita ingin mendapatkan kelapangan rizki. Terlebih mungkin dalam keadaan sulit seperti ini, kita sangat ingin kalau Allah memberikan kelapangan rizki. Kelapangan rizki bukan didapat dengan semata usaha orang,
kelapangan rezeki bukan semata didapat karena kehebatan seseorang. Kelapangan rezeki bukan semata didapat dengan perusahaan yang hebat, ya kan? Namun Rasulullah SAW memberikan kepada kita ajaran dan tuntunan untuk kita bisa mendapatkan kelapangan rezeki tersebut. Kenapa? Karena sesungguhnya yang namanya rezeki itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allah huwa Razzaq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan kepada kita rezeki. Semua manusia yang hidup, semua makhluk yang hidup adalah bersumber rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang lapang pun, yang mana itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus kembalikan kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelapangan rezeki tersebut pasti akan didapatkan. Kata Rasul, man ahabba an yubsata lahu fi rizkihi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya. Tentu setiap kita ingin hal tersebut. Rasul tidak mencukupkan dengan rezeki. Ternyata kata Rasul, wa an yunsa'a fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya. Ya, setiap orang dalam hidup tentu juga ingin mendapatkan umur yang panjang. Namun bukan sekedar panjang, namun juga umur yang panjang tadi diisi dengan amal saleh, gitu. Maka jawaban yang menjadi syarat tadi, kata Rasul, fal yasil rahimahu, maka hendaklah ia menyambungkan rahimnya. Para jemaah sekalian, di dalam hal ini, di dalam kaitan dengan silaturrahim, para ulama menjelaskan kepada kita bahwa hakikat dan makna daripada silaturrahim itu adalah merupakan ungkapan dari al-ihsan ilal aqrabin, yaitu kita berbuat baik kepada keluarga-keluarga, min dzawin nasabi, baik keluarga tersebut bersumber berdasarkan nasab, wal ashar, atau berdasarkan hubungan pernikahan. Jadi berbuat baik kepada kerabat tadi tidak dibatasi dengan kerabat yang berdasarkan kepada nasab. Kayak misalnya kita punya saudara sekandung, punya saudara seayah, mungkin punya saudara seibu, kemudian darinya nanti kita punya keponakan, ya kan? Nah, itu semua adalah bagian daripada keluarga yang dekat dengan kita, di mana mereka jalurnya nasab. Ada pula juga yang dikatakan kerabat tadi itu jalurnya bukan dengan nasab, tapi dengan sebab pernikahan, gitu. Maka bentuk silaturahim itu adalah kita berbuat baik kepada mereka, kepada orang-orang yang punya hubungan dengan kita secara nasab dan punya hubungan kepada kita dengan secara jalur pernikahan, di mana kita berbuat baik kepada mereka, memberi sesuatu kepada mereka, berlemah lembut kepada mereka. Para jemaah sekalian, asal daripada kalimat rahim itu sesungguhnya adalah ada pada kaum wanita, di mana rahim itu merupakan tempat tumbuhnya seorang anak manusia. Sehingga kerabat dari jalur nasab tadi, dari jalur kelahiran tersebut, sering dikatakan adalah rahim. Ya.
Jadi si fulan ketika adalah punya hubungan kelahiran, nasab, maka antara si A dengan si B tadi dikatakan ada hubungan rahim di antara mereka. Para jemaah sekalian, ketika Allah tadi mengatakan man ahabba an yubsata lahu fi rizkihi wa an yunsa'a fi atharihi, Rasul memberikan dua hal. Pertama, rizki lapang dan itu diinginkan oleh kita. Yang kedua adalah yunsa'a fi athari, yaitu dipanjangkan umur, dan juga setiap orang ingin memiliki umur yang panjang. Tentu kita katakan tadi ya, umur yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa mendapatkan dua hal tadi, Rasul mengatakan fal yasil rahimahu, hendaklah ia menghubungkan rahimnya. Artinya menjaga apa yang menjadi kebaikan antara keluarga tadi, ya. Baik hubungannya dengan jalur nasab ataupun juga dengan jalur pernikahan. Para jemaah sekalian, terkait dengan dibentangkan rizki atau dilapangkan rizki, sudah sama-sama kita maklum. Artinya kalau mungkin tadi orang memiliki penghasilan katakan misalnya 5 juta, ya kan, mungkin dengan dia menjaga hubungan rahimnya tadi, Allah tambahkan rezeki dan jalur yang dia tidak duga. Atau kalau katakan dia memiliki kesehatan yang mungkin nilainya A, di mana dia mungkin ada beberapa bagian dari anggota tubuhnya yang terganggu, maka Allah pun mungkin menjadikan rezekinya tersebut dengan dijadikan dia sehat seperti sedia kala. Di mana adalah bentuk rezeki itu tidak hanya dibatasi dengan materi. Yang masalah kedua adalah dipanjangkan umur. Nah, para ulama terkait dengan panjang umur ini ada beberapa pendapat, gitu. Ada beberapa pandangan, ya kan? Yang pertama adalah bahwa yang dikatakan dari dipanjangkan umur, sebagian para ulama mengatakan bahwa makna panjang umur tersebut adalah merupakan kiasan dari keberkahan seseorang dengan umur tadi. Jadi kalau orang katakan misalnya si A dia punya umur 60 tahun. Si B punya umur 60 tahun juga yang sama. Namun si A dengan umur yang 60 tahun banyak kebaikan yang bisa dia wujudkan. Sementara si B dengan umur yang sama kebaikannya sangat sedikit dan minim. Maka si A tadi dikatakan sebagai orang yang keberkahan umurnya adalah lebih daripada yang B. Si A dikatakan adalah orang yang tadi dipanjangkan umurnya, di mana keberkahan umur tadi didapatkan oleh A dengan sebab banyak kebaikan yang bisa diwujudkan dalam kehidupannya. Di mana keberkahan dalam umur tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menggunakan waktu dan umurnya tadi pada hal-hal yang bermanfaat, ya kan? Dia menjadikan umur yang Allah berikan tersebut sebagai bentuk taqarrub dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang diberikan Allah tersebut mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makna yang pertama adalah wa an yunsa'a fi atharihi, dipanjangkan umurnya. Maknanya adalah yaitu
Allah berikan keberkahan orang tersebut dalam umurnya, di mana Allah berikan taufik dia untuk selalu taat kepada Allah. Allah berikan adalah kemudahan dia untuk mengisi waktunya dengan hal-hal yang berguna dan bermanfaat, di mana juga Allah jadikan umur yang Allah berikan kepadanya sebagai wasilah untuk dia selalu bertaqarrub dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dikuatkan dengan apa yang menjadi kenyataan dalam umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan umur-umur umat sebelum kita, di mana umur umat sebelum umat Nabi Muhammad dalam waktu yang sangat panjang mereka hidup. Sementara Rasul telah menyebutkan kepada kita bahwa umur umatku itu antara 60 dan 70. Ada yang lebih, namun jumlahnya sangat sedikit. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita dengan umur yang 60-70 tahun tadi, yaitu dengan diberikan kepada kita Lailatul Qadar. Ya Allah katakan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu adalah makna yang pertama yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan dipanjangkan umur. Jadi umurnya sesungguhnya tetap segitu, cuma umur tadi yang dimiliki oleh orang tersebut, yang saya katakan di Asia tadi, umur tersebut adalah memiliki keberkahan yang luar biasa. Dikenakan dalam taat, digunakan dalam hal-hal yang berguna. Pendapat yang kedua adalah terkait dengan hal ini, adalah bahwa makna dipanjangkan umurnya, yaitu kata para ulama, yaitu benar umur tersebut dipanjangkan, ya kan? Dipanjangkan bagaimana? Dipanjangkan berdasarkan ajal yang telah tertuliskan untuk para malaikat pencabut nyawa. Misalnya begini, Allah telah menuliskan untuk si A tadi, jika si A ini taat, maka umurnya 80 misalnya. Jika tidak taat, maka umurnya adalah 60. Ya. Jadi orang itu adalah diberikan umur dengan 80 kalau taat, ketika tidak taat maka dengan umur 60. Itulah yang dikatakan oleh para ulama bahwa orang tadi sesungguhnya mendapatkan adalah umur yang lebih ketika dia digunakan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tadi orang adalah menjaga hubungan baiknya dengan keluarga, itu bagian daripada taat. Sehingga dengannya Allah memberikan umur yang lebih ketimbang orang yang pertama. Sedangkan ajal yang Allah tentukan untuk orang tadi sesungguhnya nggak berubah. Ya. Orang yang tadi berbuat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ajal tersebut nggak berubah. Gitu. Sebagaimana diterangkan di dalam ayat yang Allah sebutkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-29, Allah katakan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah tetapkan. Ini adalah maksudnya tadi bahwa umur tersebut bisa menjadi 60, bisa menjadi 80, terkandung ketaatan orang tersebut. Ya. Wa indahu ummul kitab. Sedangkan di sisi Allah itu ada ummul kitab, catatan daripada seluruhnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang ketetapan Allah itu tidak akan berubah. Ya. Ini adalah merupakan bagian daripada pendapat yang kedua, di mana makna daripada umur itu bertambah, kata mereka adalah dengan makna hakikat sesungguhnya.
Wallahu ta'alam, sebagian para ulama menguatkan pendapat yang pertama, di mana makna daripada umur itu dipanjangkan dalam artian orang tersebut diberikan keberkahan dengan hidupnya, di mana umur yang Allah berikan tadi menjadikan dia selalu berada dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menggunakan waktunya di dalam hal-hal yang baik dan berguna. Para jemaah sekalian, ada pendapat yang ketiga yang dikutipkan oleh Syekh Al-Bassam di dalam penjelasan beliau akan hadits ini. Kata beliau, ada pendapat yang lebih bagus daripada dua pendapat yang di atas. Apa kata beliau? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan sebab-sebab dan juga penyebab-penyebabnya. Di mana kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mentakdirkan untuk seseorang itu umur yang panjang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan untuknya sebab-sebab, baik setiap itu adalah sebab yang hissi, sebab yang nampak, atau yang ma'nawi, yang tidak nampak, yang mana itu menjadi sebab seseorang bisa mendapatkan umur yang panjang dan ajal yang juga panjang. Ini adalah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala terkait dengan adalah pendapat beliau, ya kan. Namun para ulama, saya katakan tadi, banyak cenderung kepada pendapat yang pertama, di mana makna daripada umur yang panjang itu adalah umur yang berkah dengan segala kebaikan, di mana Allah memberikan taufik kepadanya untuk bisa berbuat baik. Para jemaah sekalian, maka hadits ini merupakan hadits yang memotivasi kita untuk kita bisa menjaga hubungan baik kita dengan keluarga kita, terutama dengan ibunda kita, di mana asal daripada adanya kita adalah dari rahim ibu kita. Maka hendaknya kita berusaha untuk bisa berbuat baik kepada ibunda kita, di mana itu merupakan rahim yang pertama untuk kita, di mana dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa melapangkan rezeki untuk kita, dan juga Allah bisa memberikan keberkahan dengan umur yang Allah tentukan untuk kita di dalam taat kepadanya, dan di dalam kita bisa menggunakan umur tersebut kepada hal-hal yang berguna yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Allah anugerahkan kepada kita dari umur ini, apa yang Allah anugerahkan kepada kita dari rezeki ini, selalu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Ini yang bisa disampaikan terkait dengan hadis tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.